Halo teman-teman investor properti, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, kita bahas sekali lagi tentang dunia investasi. Ya, kalau kita perhatikan beberapa hari terakhir ya pasti rame dengan raport merah. Ya, maksudnya adalah di dunia pasar modal ya kita perhatikan. Kita lihat harga ISG ya, itu indeks harga saham gabungan itu terus menurun ya. Bahkan pernah ada satu hari di bawah 5% ya, sehingga bursanya sampai disuspend dulu gitu ya, seperti itu ya. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi ya? Nah, sebelum saya bahas lebih detail ya, kamu bisa like dulu dan subscribe ya, aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Jadi apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini adalah banyaknya keluar dana ya dari saham-saham yang ada beredar di negeri kita ini ya, itu dana-dana yang bersumber dari luar negeri, artinya asing ya, itu ditarik keluar ya. Artinya ya di sini kita bisa simpulkan bahwa satu ya, mereka kehilangan kepercayaan atau lagi menurun kepercayaannya terhadap negeri ini. Tapi selain itu juga mungkin ada faktor-faktor lain seperti ya kenaikan suku bunga di negara lain seperti itu ya. Kemudian juga tentunya ya ini menjadi evaluasi buat kita sendiri ya, bagaimana supaya kita bisa terus memperbaiki terutama trust ya, trust yang dimiliki kita dari negara asing itu ya. Kemudian selain itu juga ya, memang di sini kita punya PR yang besar ya, terutama pemerintah kita ya, dalam memperbaiki situasi kondisi perekonomian yang ada di Indonesia ini ya, sehingga ya orang mulai tertarik lagi untuk investasi atau memasukkan dananya ke dalam negeri kita ini. Nah, bagaimana dengan kita sendiri? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita saat ini ya memang pastikan ya kondisi keuangan dari kita masing-masing ya harus dalam kondisi yang aman. Kalau kita sendiri mau investasi, pastikan uang yang dipakai itu bukan uang yang dipakai dalam kebutuhan sehari-hari atau operasional, termasuk operasional rumah tangga ataupun juga operasional usaha ya, sehingga tidak mengganggu kehidupan kita. Ya, pastikan memang uang yang kita investasikan itu memang uang dingin ya, bukan uang dalam kulkas itu, tapi tentu aja uang yang kita siap seandainya uang itu hilang pun kita sudah siap dengan resiko itu ya, sehingga ini tidak mengganggu ya kehidupan kita ya, tidak mengganggu kepala kita tentunya ya. Jadi kemudian apa yang sebenarnya terbuka buat kita? Ya, buat kamu yang memang memiliki niat atau rencana untuk investasi, ya sebenarnya untuk saat ini memang kamu bisa memilih investasi yang konservatif, yang artinya investasinya itu stabil dan pasti aman. Salah satunya adalah investasi properti yang sudah berjalan. Ya, kalau kamu pernah lihat video saya tentang saham properti, kamu pasti paham bahwa di sini kita bisa memiliki properti dengan tidak perlu menunggu lagi ya sampai kita punya modal yang cukup ya, katakanlah kita punya 5 miliar untuk bisa punya properti rumah kos. Tapi kamu juga bisa mulai investasikan sebagian dari modal kamu ya, sebagian dari uang yang kamu simpan untuk investasi hanya dalam jumlah yang kamu bisa tentukan sendiri ya. Misalnya contoh, saya siap dengan investasi senilai 50 juta. Nah, kamu bisa investasikan ke dalam rumah kos yang sudah berjalan ya, dalam bentuk saham properti. Dan tentu saja kepemilikan saham properti ini sah dan legal. Jadi sudah ada legalitas yang jelas ya. Kepemilikan kamu pun terdaftar di kustodian ya, atau namanya KSE ya. Yang ini artinya sama aja kamu memiliki saham properti di rumah kos dengan kamu memiliki saham-saham di perusahaan TBK ya, sehingga ya tentu aja ini tidak akan menjadi masalah ya
Dan kamu nggak perlu khawatir gitu loh, karena semuanya sudah tercatat di KSE yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi jangan pusing lagi, jangan khawatir lagi. Inilah saatnya kamu bisa menciptakan uang lebih banyak sehingga kamu bisa investasi lebih besar lagi. Ya, sehingga tentu aja suatu hari kamu sudah punya kerajaan properti yang besar. Yang berangkat dari sini, kamu tentu juga sudah punya pengalaman bagaimana bisa memiliki properti sendiri nantinya. Oke, sekian sharing dari saya. Ya, pada kesempatan video kali ini kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.